Oke, selamat sore teman-teman. Baik, teman-teman ini mungkin sebelum mulai saya ingatkan aja ya. Ini mungkin yang buat yang kelas yang Forex, kita mulai hari Sabtu dan Minggu ini ya. Jadi kalau teman-teman yang masih berminat untuk daftar, silakan ya hubungi si admin aja ya, hubungi Yuli ya. Oke, nah kemudian yang kelas coaching nanti di bulan Maret. Jadi totally 1 bulan. 1 bulan itu periodenya ya. Pertemuannya sekitar 8 kali pertemuan. Di situ kita gabungin antara price actions, kemudian ada Wyckoff-nya, Ken Slim-nya. Ya, itu total semua itu di 1 bulan di bulan Maret. Jadi kalau teman-teman mau daftar, itu ada early bird sampai tanggal 18 Februari ya. 18 Februari 2024. Berarti total itu kurang lebih 1 bulan lah ya, 1 bulan dari sekarang ya. Jadi nggak usah protes nanti. Oke ya, ini kurang lebih untuk yang itu saya mau ingatkan itu aja. Nah, kemudian untuk teknikalnya indeks harga saham gabungan. Nah, kalau teman-teman lihat teknikalnya kita memang masih tetap menunggu di daerah 7.050 sampai 7.100. Jadi praktis masih belum ada apa-apa yang bisa kita lihat di apa namanya di indeks. Jadi hampir boleh bilang tidak ada perkembangan apa-apa ya. Ya, teman-teman juga bisa ngerasain sendiri lah ya. Kalau setelah dia sempat mencapai all time high, kemudian ini sekarang lagi retest turun ke bawah, ini memang kita masih bisa cuma ngikutin teknikal dari saham-saham yang memang sudah kita incar ya. Nah, kemudian hari Senin kemarin itu harusnya saya mau bicara mengenai saham-saham pelayaran, saham-saham pelayaran. Jadi karena sentimennya sih sebenarnya dari Timur Tengah itu, di mana pemberontak Houthi yang ada di Yaman ya, Yaman atau Yaman gitu lah ya. Nah, itu diserang oleh eh, Inggris sama Amerika ya. Nah, itu kira-kira akan berlangsung lama apa enggak ya, kita tinggal ikutin ya. Nah, kalau lihat teknikal dari saham-saham pelayaran itu saya udah share juga di grup tele ya. Itu hampir boleh bilang tidak ada trend di situ. Maksudnya tidak ada trend itu maksudnya ada perkembangan langsung dia merespon sentimennya gitu ya. Paling ya cuma pergerakan yang cuma sebentar-sebentar ya. Kalau teman-teman lihat dari jalurnya itu kan berarti serangan untuk kapal-kapal yang melewati terusan Suez ya. Terusan Suez itu yang mau diincar ya. Berarti kan ini kita bicara mengenai pelayaran internasional. Nah, kalau pelayaran internasional mungkin yang melayani untuk pelayaran internasional itu di kita itu cukup jarang ya, masih lebih ke arah lokal, em, paling Asia sampai ke China ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari ini, eh, oke ya, teman-teman bisa lihat ya, yang mungkin bergerak ya, yang mungkin punya ada sebuah trend yang kita lihat itu bergerak itu ya SMDR, ya SMDR sama yang kedua itu kalau teman-teman lihat satu lagi adalah Temas ya, Temas. Ini teknikalnya sebenarnya udah saya share di grup tele ya di hari apa ya, hari Senin ya, Senin pagi ya. Ya nih, tapi ini kenapa internetnya lemot banget? Nah, ini teman-teman lihat ya. Nah, tema sendiri kan masih belum 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 bergerak, tapi dia memang ada di daerah-daerah sideways ya. Ini mungkin masih sedang mengumpulkan ini ya, mengumpulkan muatan ya untuk ini. Ini kenapa hari ini lemot sekali ya internetnya ya? Oke, teman-teman lihat ya. Ini kan daerah base-nya di bawah tuh. Ya, jadi setelah dia break dari area 314 itu dia masih rally sampai hari ini ya. Nah, tapi rally-nya itu udah mulai mentok di daerah-daerah resisten. Ya, ada resisten di sekitar 406, 406. Artinya di daerah 400 itu ada sebuah resisten yang mungkin dia perlu waktu untuk menembus itu. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya SMDR ya. Kemudian Temas. Ya, seandainya kalau katalis ini masih cukup bagus, mungkin masih akan berlangsung cukup lama. Nah, ini Temas itu adalah apa salah satu saham yang siap gitu ya. Ada pergerakan-pergerakan di daerah situ nih. Teman-teman bisa lihat ya dari sisi volume saja. Ini kan sudah mulai naik. Atau saya liatin SMDR dulu ya. SMDR kalau teman-teman lihat dari volumenya, nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi sebelumnya itu tidak ada volume, betul ya? SMDR sebelumnya itu tidak ada volume. Sebelum pergerakan itu tidak ada volume. Jadi tenang, sepi gitu ya. Kemudian timbul volume ya. Oke. Nah, artinya ini trend ini disupport oleh
volume, trend yang ini ya. Trend yang pergerakan dari tanggal 19 atau mungkin di pertengahan Desember sampai hari ini itu masih disupport oleh volume ya. Jadi pergerakannya masih cukup valid lah. Ya kalau teman-teman lihat dari short term-nya, ini ya yang buat daily-nya, ini kan berarti baru breakout, jadi kayak change of character di sekitar 314. Kemudian rally, ya rally ini memang sempat shadow di situ, sempat shadow yang berusaha nembus EMA 200, kemudian tidak tembus, masih itu ya masih turun dengan volume yang lumayan gede di daerah tanggal 21 Desember itu. Teman-teman yang di IG bisa sekalian buka ini ya, buka-buka chat. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang dia ada di resisten di sekitar 400 sampai 404. Jadi kalau saya lihat di weekly mungkin lebih apa enggak. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau di weekly-nya, jadi dia turun, kemudian konsolidasi berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hampir 7 minggu. Ya. Setelah 7 minggu baru dia mulai rally. Tetapi ini belum berarti dia akan ada sebuah trend di situ. Itu yang saya bilang. Trendnya itu masih belum kuat-kuat sekali ya. Kecuali kalau dia bisa break atau stay di atas 400 atau 406. Ya, 406 itu untuk SMDR. Kemudian kalau teman-teman lihat Temas, ya, nah ini Temas itu mungkin juga sama ya, belum belum bergerak. Jadi dia sudah konsolidasi sejak Septemberan ya, 1, 2 itu cukup banyak, cukup panjang ya. Nah, dia akan mulai ngetrend, ya, trennya akan mulai berlanjut. Jadi dari downtrend menuju ke uptrendnya, ya, ini kan dia turunnya itu dari 17 Juli 2023, itu kan turun tuh, ya, turun. Nah, kemudian ketahan di EMA 200. Ini saya pakai weekly ya, ketahan di EMA 200, dikonsolidasi daerah situ, kemudian tidak ada trend sama sekali, ya karena konsolidasi kan. Jadi teman-teman bisa lihat kalau mereka melakukan pengumpulan barang itu di bawah 147, ya 147 turun ke bawah, shadow 147 turun ke bawah, kemudian naik kembali dengan cepat, ya. Oke. Nah, jadi yang teman-teman mesti perhatikan adalah kalau Temas itu bisa break 185 sampai 195 atau sekitar 200 ya. Kalau Temas itu bisa berada di atas 200, nah itu mungkin akan lebih baik untuk uh, Temasnya sendiri. Nah, untuk saham-saham pelayaran yang lain, kayak misalnya Hais, uh, apa Win, apa dan sebagainya lah ya. Nah, itu juga sama. Artinya kalau kita masih punya market leader, ambil market leadernya dulu. Ya, ambil market leadernya dulu. Seandainya nih, kalau kasus penyerangan ke Yaman itu akan berlangsung cukup lama. Kalau dia berlangsung cukup lama, berarti kan daerah Timur Tengah itu, yang terusan Suez ini mungkin akan lebih hot ya, karena kan Israel belum selesai. Kemudian masih ada Ukraina di sebelah atasnya gitu ya. Nah, kemudian ini Yaman ya. Nah, apakah nanti sekutunya itu juga akan ikutan, terutama untuk Iran ya. Ini yang mau kita perhatikan. Kalau ini sentimen terus berkembang, nah jadi ada peluang memang di daerah pelayaran ini ya, di daerah pelayaran ini. Ini yang mau kita lihat karena secara teknikal kita belum melihat sebuah trend. Ya, secara teknikal kita belum melihat sebuah trend. Nah, sehingga kita nggak mau buru-buru. Ya, kita nggak mau buru-buru. Memang iya, dia udah di bawah, udah melakukan konsolidasi di bawah. Nah, kita cuma mau memastikan aja dia nge-break. Ya, dia break memang udah ada sebuah trend seperti SMDR. SMDR pun kita masih belum bisa katakan itu sebuah trend. Ya, walaupun dia sudah rally sejak Desemberan ya. Sejak Desemberan. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau memastikan trend itu sudah berlanjut, itu di atas ini nih. Ya, karena kalau gini, ya teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya ini kan yang daily ya. Jadi kalau misalnya saya gambar gini, ya saya tarik sebuah resisten, ya resisten atau support yang tadi ada tembus di 344, ya maka yang di daerah bawah sini itu kelihatan seperti spring, ya kan? Jadi dia apa sempat sideways di situ kemudian jebol. Nah, makanya teman-teman kalau lihat di weekly mungkin lebih kelihatan. Nah, ya nih. Ya, nih ya. Ini kan dia sempat konsolidasi sejak Maret 2023, sempat konsolidasi terus kemudian jebol. Ya, kemudian jebol. Memang dia ada sebuah konsolidasi di bawah kemudian naik. Ya. Nah, kalau ini apa namanya kita bisa konfirmasi ini adalah spring bisa nggak? Ya, ya. Nih teman-teman lihat ya, dia jebol dengan volume yang kecil.
Ya, dia jebol dengan volume yang kecil. Berarti ini adalah daerah springnya. Di daerah sekitar Oktober hampir sampai ke daerah Januarian. Ya, di awal-awal Januari atau mungkin di akhir lah ya, Oktober sampai akhir-akhir 2023 itu dia konsolidasi. Dan ini kita bisa consider itu sebagai spring. Kenapa? Karena volume nggak ada. Waktu dia turun ke bawah itu nggak ada volume, ya nggak ada volume. Kemudian pada saat di bawah itu muncullah volume, kemudian dia break. Ya ini ya, tapi ini masih belum kita bilang sebuah trend. Karena dia mesti ada di atas 400 SMDR. Oke? Ya, kemudian kalau teman-teman lihat Temas, ya, Temas mungkin lebih ini ya, lebih lebih gampang untuk melihat trennya ya. Itu ada di atas 200. Jadi 187 sampai 195 kalau dia break, nah itu sebuah trend akan terjadi. Ya, setelah konsolidasinya nih. Jadi dia turun, konsolidasi, ini berarti kalau daerah set satunya kan, ya. Nah, habis itu baru akan terjadi set 2. Ini ya, jadi ini yang teman-teman perhatikan ya. Saya pikir paling untuk pelayaran itu ya, itu mungkin ada sebuah trend, tetapi yang kita mesti ikutin itu adalah sentimen ini nih, katalis ini berkembang nggak. Nah, kalau katalis ini berkembang, teman-teman yang kedua ini selain pelayaran ya, teman-teman juga bisa ikutin yang berhubungan dengan minyak dan gas. Ya, minyak dan gas, karena dia pasti akan ada pengaruh ke sana ya, minyak dan gas. Tetapi minyak dan gas ini jangan jadiin patokan langsung, oh karena ada perang maka di daerah Timur Tengah maka minyak dan gas itu akan eh, apa eh, apa naik gitu ya. Belum tentu juga. Kenapa? Karena kita lihat dari teknikalnya. Ini yang mau kita kita mau tunggu juga di teknikalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya minyaknya, dari minyaknya sendiri, ini kan masih konsolidasi ya, masih konsolidasi ya. Teman-teman, ini kan saya pakai weekly ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dia masih konsolidasi, daerah supportnya itu di daerah, saya ambil ini aja, range-nya aja. Di daerah sekitar 70 sampai 71. Ya ini daerah daerah support bawahnya ya. Sorry, 65 sampai 70. 65 sampai 70. Jadi kalau 65 70 itu belum jebol, nah itu mungkin bisa jadi sebuah support untuk nahan ya untuk harganya si minyak ya, harganya minyak. Tetapi kalau dia jebol, berarti sebenarnya ini masih ada peluang minyak itu masih akan tertekan. Ya, nih ya, ini teman perhatikan 65 sampai 70. Nah, tapi kalau support itu cukup kuat menahan, kemudian sentimen dari ini ya, perang yang di daerah Timur Tengah itu cukup mempengaruhi pengiriman minyak dan lain sebagainya ya. Nah, itu mungkin ada peluang terjadi rally kembali. Ya, ini teman lihat ya harga minyak ya. Karena di daerah support ya cuma butuh sentimen-sentimen kan untuk menggerakkan dia kembali kan. Nah, ini satu ya mengenai sentimen tadi. Tapi yang kedua, teman-teman juga mesti perhatikan demand untuk minyak itu masih tidak naik ya, demandnya masih tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena perekonomian 2023 2024 itu dikabarkan masih akan tiarap. Ya, teman-teman bisa lihat data ekonominya China terutama ya. China itu masih tiarap. Jadi ini bahkan sudah di apa itu namanya? Sudah diproklaim ya atau apa ya sudah dikatakan oleh Menteri Ekonominya China bahwa 2024 itu mungkin akan jadi tahun pemulihan yang cukup berat untuk China. Ya. Ya, ini mungkin akan cukup berat. Nah, kalau China sendiri yang kita bilang ini adalah negara produsen, negara penghasil, ya, industrinya itu tidak jalan, berarti kebutuhan untuk minyak itu ya mungkin tidak akan besar. Ya, mungkin tidak akan besar. Nah, itu pasti akan pengaruh ke terutama buat kita dan lain sebagainya kan. Ya, kita itu adalah negara pengekspor ke China itu terbesar. Jadi China itu merupakan em, negara tujuan ekspor kita yang terbesar. Jadi kalau China sendiri itu ekonominya masih masih down ya, kita juga pasti akan terkena imbas ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini saja, kenapa China itu industrinya tiarap? Karena permintaan permintaan produksi ke negara ini itu turun ya, dari Inggris, dari mana-mana itu turun. Ya, nah kalau kenapa turun? Ya karena permintaan, karena tingkat konsumsi di masyarakatnya yang belum pulih. Nah, kalau dia belum pulih, ya permintaan untuk minyak ya pasti masih turun gitu ya.
Jadi untuk memastikan minyak ini rally itu 2024 itu belum tentu akan terjadi. Ya, belum akan terjadi walaupun mungkin terjadi perang di Timur Tengah kecuali perang ini melebar. Ya, perang ini melebar sehingga ada pasokan minyak yang kan teman-teman tahu ya, negara penghasil minyak itu masih besar di daerah Timur Tengah karena itu kumpul banyak di situ. Ya, kumpul banyak di situ. Jadi kalau sampai itu terblokir karena perang, ya karena mereka nggak bisa keluar, mereka juga konsentrasi berperang, ya otomatis ya pasti akan menaikkan harga minyak. Walaupun demand-nya di 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 global itu tidak tinggi. Ya kenapa? Karena sebagian besar terblokir, jadi nggak bisa ada pengiriman. Jadi ya berarti mereka akan mengandalkan minyak-minyak yang ada, yang di luar sana. Contoh misalnya kayak Indonesia. Indonesia kan sebenarnya minyaknya sedikit sekali ya, udah tinggal sedikit. Kemudian yang Amerika punya ya, atau mungkin ada daerah-daerah di luar Timur Tengah ya, kayak Rusia segala macam kan. Nah, apakah itu cukup memenuhi demand yang ada? Itu mungkin akan naikin harganya. Tetapi kalau perangnya ya cuma apa namanya terlokalisasi di misalnya Israel sama Gaza toh, terus apa Amerika Inggris sama Houthi toh ya, itu tidak melebar kemana-mana. Ya sudah ini mungkin masih agak-agak sedikit berat untuk menaikkan harga minyak. Tetapi ini boleh teman-teman perhatikan. Seandainya kalau sentimennya meluas gitu ya, sentimennya meluas. Jadi kalau sentimennya meluas berarti teman-teman perhatikan pelayaran itu udah pasti ya. Kemudian yang kedua itu adalah minyak dan gas ya, minyak dan gas itu yang mungkin teman-teman mau lihat di minggu-minggu ke depannya ya. Oke. Ya, nah kalau yang lain-lain saya pikir sih ya, nggak ada apa-apa ya kalau teman-teman lihat properti segala macam itu semua masih on the track gitu ya. Kalau dia koreksi ya sebenarnya juga koreksi yang wajar. Kenapa? Karena indeksnya kan. Karena indeksnya hari ini koreksi. Ya ini juga sebenarnya sinyalnya sudah kita dapat dari kemarin di mana gold tiba-tiba turun ya, euro USD apa USD-nya tiba-tiba naik gitu. Jadi ya apa mata uang yang lain tiba-tiba turun semua gitu. Nah, cuman kenapa kemarin masih hijau? Ya karena ketolong sama itu aja grupnya Barito. Ya, BRPT, Brand sama satunya lagi TPIA. Ya, nah tapi kalau itu nggak menggerakkan, sebenarnya ya sama kayak hari ini itu turun. Memang cenderung ya kita mau lihat indeks itu mungkin masih akan koreksi sampai ke 705 sampai 7.100. Itu aja sih. Ya, sampai yang lain-lain itu hampir boleh nggak ada. Oke, baik teman-teman, ada pertanyaan nggak? Ya jadi kita mungkin nggak tahu lebar-lebar banget karena memang nggak ada sentimennya nggak ada di pasar juga kita ngeliat juga nggak ada ya masih tenang-tenang begitu saja. Ya, tetapi overall saya pikir ya porto kita juga masih cukup oke lah ya. Ya kan? Contoh lihat kalau di properti ya, ini ambil contoh CTRA kan udah rally cukup lumayan tinggi kan. Kemudian kita masih ngarapin dia koreksi. Ya, nah ini koreksinya. Nih ya, ini dia koreksi kan. Nah, jadi teman-teman masih bisa tunggu di 1.200. Nah, ini CTRA juga sudah announce apa marketing salesnya cukup lumayan loh, 10 triliun lebih untuk CTRA. Ya itu cukup luar biasa gitu. Ya, ada gap di 6.800 sampai 6.900. Ada gap di situ. Oh, ini ya. Ini gap ini udah ketutup belum sih? Oh iya, ini masih belum ketutup ya. Ya. Nah, ini tinggal kita lihat aja nanti sentimen ke depannya ya. Apa dia akan tutup apa ini cuma akan jadi runaway gap doang karena cukup ini ya. Kecil ya. Kecil gapnya kecil banget. Ya, nanti kita lihat aja. Oke, Arto MBMA. Ya, mari kita lihat Arto. Arto ini masih sentimennya si itu ya, Goto sama ya benar ya Goto sama TikTok kan. Ya, ini yang saya bilang ini kotak ini masih belum kemana-mana kan dia. Kalau misalnya kotak itu sudah kemana-mana, itu baru teman-teman ngambil aja. Jadi kalau dia ngebreak ke atas, ya ini di atas berapa sih? 3.670. Kalau belum dapat, ya lebih baik tunggu aja. Kita bisa dapat harga lebih murah nggak?
Ya, nih kalau kalau saya kan pengennya dia ada di 2430, pengennya ya. Pengennya. Tapi ini kok kelihatannya di daerah 2840 ini cukup kuat untuk nahannya. Nah, kita mau tunggu ini nanti apakah ini kan kotak ini ya. Kotak antara 2800 2830 sampai 3600 tuh kotaknya kan. Ya. Apakah nanti mungkin ada sebuah manuver gitu turun jebret gitu ya. Terus nyentuh di daerah 2400 2400 sekian gitu terus habis itu naik dengan cepat. Nah, itu mungkin bisa jadi peluang buat teman-teman ambil. Ini si Arto ya. MBMA. Nah, MBMA ini kan masih grupnya MDKA ya, Saratoga segala macam. Mereka pasti akan bergerak ya, ini kebiasaan ya, bukan pasti. Kebiasaan mereka akan bergerak. Ini grup-grup ini ya, kalau mendekati eh, dividends ya, dividends. Jadi kalau MBMA, MDKA ya ini teman-teman tinggal perhatikan aja daerah-daerah sekitar dividends. Ya, ini contoh kayak sekarang ya, mereka pasti akan koleksi daerah-daerah situ. Oke. Nah, untuk mungkin untuk update juga sekalian untuk nikel ya. Ada sebenarnya bukan baterai baru sih. Ada baterai namanya LPF ya. LPF lithium P-nya apa ya? Sama ferronikel. Jadi ini jenis baterai mobil listrik ini udah pernah kita bahas sih. Memang kita udah tahu sebelumnya. Jadi ini adalah jenis baterai mobil listrik yang lebih murah yang menggunakan besi ya unsur besi Fe itu Fe ferro ya saya nggak ngomong besi lah saya ngomongnya ferro aja lah ya nanti mungkin beda ya antara besi sama ferro ya dia akan lebih banyak menggunakan ferronya ya tetapi litiumnya tetap pakai. Nah dia akan lebih banyak menggunakan ferro dibandingkan dengan nikel. Nah kalau nikel punya kalau nggak salah Ni ya ya apa gitulah ya singkatannya ya. Nah, jadi kelihatannya ini lebih murah ya yang ferronya yang pakai besi, yang unsur besinya itu kelihatannya lebih murah. Nah, ini teman-teman ikutin apa dampaknya terhadap nikel. Ya, apa dampaknya terhadap nikel? Karena ini kalau sampai dia benar-benar berkembang dan lebih tahan lama dan lebih murah, ini mungkin akan dipakai nih. Yang akan lebih dipakai untuk mobil listrik dibandingkan dengan yang nikelnya. Nah, kalau sampai itu terjadi, ya itu memang bisa 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 lihat akan ada eh, penurunan pada saham-saham nikel. Ya, jadi ini tuh teman-teman perhatikan, termasuk MBMA. MBMA ini kan dia apa namanya ya sama kan ke nikel kan. Nah, ini perhatikan ya. Jadi nanti kalau misalnya sampai benar ya akan beralih lebih banyak ke yang itu yang ferro. Nah, ini ya teman-teman akan lihat bagaimana nasib untuk pabrik-pabrik ini ya, pabrik-pabrik baterai mobil listrik ya. Apakah dia cuma tinggal switching doang dari nikel ke ferro atau seperti apa? Ya, ini tinggal perhatikan. Nah, tapi teknikalnya si MBMA ya, teman-teman bisa lihat ini ada daerah saya pakai weekly aja nih. Nih, lihat ya, hari minggu ini sih ya, minggu ini dia masih naik lumayan kenceng ya. Tapi ini belum selesai minggu. Ini kan masih ada Kamis dan Jumat kan, ya. Nah kalau kalau teman-teman lihat ya, ini ada peluang mungkin dia akan ngebreak. Ya hari ini kan udah mencoba ngetes ya, ngetes untuk break dan disertai oleh volume. Nah, ini mungkin akan ada breakout-nya. Ya, sasarannya ya paling sampai ke atas ini di sekitar 940. Tapi ini makanya teman-teman perhatikan sentimen tadi. Ya, sentimen tadi. Kalau misalnya pergeseran dari nikel ke ferro ini cukup terbuka, ya, jadi ini sebenarnya pergerakan-pergerakan yang semu doang. Ya, pergerakan-pergerakan semu. Nah, apa itu cukup akan berlangsung cukup cepat atau seperti apa? Ya, karena yang kita tahu juga ya, baterai dengan basis nikel itu mahal, mahalnya setengah mati itu sampai setengah dari harga mobil. Setengahnya loh, itu harga harga baterainya itu setengah dari harga mobil. Sedangkan yang Vero ini buatan China lah. Teman-teman lihat BYD sudah pakai yang Vero, sudah pakai yang Vero. Kemudian ada satu lagi mobil apa gitu yang China punya, itu juga sudah pakai yang Vero. Itu jauh lebih murah. Itu cuma tinggal sepertiga dari harga mobil. Dari tadinya setengah. Ya dari tadinya setengah. Nah, cuman daya tahannya ini ya saya nggak tahu.
Ya, itu berat ya. Nah, makanya teman-teman tinggal itulah cek aja itu kalau misalnya sentimennya bergeser, ya bergeser saja. Kalau soal beratnya sih mungkin bisa tinggal itulah ya, bisa tinggal di adjust ya. Tapi kalau sampai dia bergeser trennya, karena ini jauh lebih murah, ya jauh lebih murah, murah banget itu. Cuma tinggal daya tahannya aja nih, setahan apa. Ya, nah, tapi kabarnya yang Vero ini cuma bisa dipakai untuk daerah-daerah yang 2 musim. Tapi kalau yang daerah-daerah yang 4 musim ya ada musim dinginnya, mungkin dia nggak terlalu oke-oke banget ya. Nggak tahu karena mungkin karena Vero-nya ya. Ya, nah ini teman perhatikan ya. Jadi MBMA secara teknikal ya memang ada peluang untuk dia break. Cuman ini masih harus tunggu lagi dua dua candle lagi ya. Ya nih. Hari ini sama kemarin itu kan ini apa ya namanya ya? Saya lupa. Ya, nah apakah ini nanti ada koreksi dulu ya, ada koreksi dulu Sabtu apa hari Kamis, Jumat koreksi dulu. Nah, baru kemudian naik lagi ya atau apa teman-teman tinggal cek aja ya. Oke, secara teknikal seperti itu, sentimennya kurang lebih seperti itu juga. Oke, MDKA juga kelihatannya sama. Ya, MDKA kelihatannya juga kan seperti itu. Karena grupnya sama kan, pengendalian juga sama. Jadi mereka akan cenderung ya seperti itu. Jadi nanti akan mulai naik-naik itu ya kurang lebih di menjelang-menjelang dividen. Jadi ya sekarang pasti pasti mereka udah mulai koleksi lagi, nambah-nambah gitu ya untuk dividen. Ya, tapi ini teknikalnya ini MDKA ini sampai sekarang itu kita masih belum lihat ada perubahan trennya. Ya, belum sampai sekarang belum ada perubahan trennya, itu masih terus turun. Ya, masih terus turun, tapi memang ada support-support di daerah turunnya dia. Ini kan penurunannya teman-teman lihat. Saya pakai ini aja. Ya, ini jelas ya. Ini adalah high-nya, kemudian dia tidak berhasil mengambil high, ini masih lower high. Kemudian dia turun lagi, masih belum berhasil ngambil high. Ya, lower high, ini masih belum high juga, masih lower high. Ya, nah, tapi ini teman-teman bisa lihat ya, proses dia turun itu sudah semakin kecil. Ya, proses dia turun sudah semakin kecil. Itu teman-teman bisa lihat ya, ini kan kotaknya. Ini kotak satu, ini kotak dua, ini kotak tiga. Ya, jadi kalau sentimennya tidak berat-berat banget, ya ini weekly. Ya, nah jadi mungkin ini akan ya sedikit lebih enggak, mungkin akan lebih kecil lagi turunnya. Atau jangan-jangan dia udah mulai konsolidasi. Ya, udah mulai konsolidasi, jadi ya mungkin apa sentimennya udah mulai keluar, jadi udah kotak ini mungkin akan jadi turunnya. Jadi tinggal teman-teman tahu kan ya, lihatnya kita cuma tinggal lihat ada klimaksnya nggak? Jangan-jangan klimaksnya udah keluar ya. Oh iya. Ya, ini jangan-jangan klimaksnya udah mulai keluar nih. Ya, lihat ya ke sebelah sana, ke sebelah sana. Ya, ini kan masih ada volume-volume tinggi tuh. Ya, ini daerah-daerah bawah. Jangan-jangan ini udah di daerah bawah nih. Ya, kalau dia udah di daerah bawah, jadi biasanya koleksinya ya teman-teman bisa lihat di daerah bawah lah. Gitu. Ya, nih. Ini juga udah mulai mencoba untuk naik ya. Nih ya. Teman bisa lihat ya, pergerakannya dia udah mencoba untuk naik. Ya, mencoba untuk naik. Jadi tinggal kita lihat akan ada break-break yang itu nggak. Nih, saya buang ini. Teman bisa lihat. Ini short term aja ya, short term ya. Teman bisa lihat daerah ini bawah ya. Ini 2080 ini yang paling bawah. Ya, 2080 Kemudian dia sempat naik ke daerah 2260 ya. Nah, ini sampai sekarang masih belum ini loh ya. Masih belum ngebreak yang low-nya. Ya, ini akhirnya ini sudah mulai hari ini naik lumayan tinggi. Itu udah mulai bullish engulfing ya, bullish engulfing. Ya, 2023. Nah, kita mau lihat nanti sampai nggak ke atas ini. Sampai nggak ke atas ini. Ya, kalau teman-teman mau swing doang, ya swing ya. Ini ini bullish ya. Jadi kita bisa ngambil 2330 untuk eh, supportnya. Jadi stop lossnya berarti di bawah. Ya, taruh aja di bawah sini di 2260. Ya, teman-teman swing ya. Pertama swing dulu di 2910. Jadi kalau dia berhasil ngambil itu, ini sasarannya nih 3340 sampai 3500.
Ya ini buat swing. Jadi kalau saya taruh ini ya. Oke, ini ya. Ini misalnya saya ambil nih ya. Kalau besok dia ada ini, ada ada koreksi di pagi hari, atau mungkin bisa ambil di daerah koreksinya. Nih, ya. Misalnya saya ambil nih 2530. Ini untuk besok nih. Saya cuma pakai buat swing doang ya. Terus stop lossnya di daerah bawah. Ini stop lossnya lumayan gede ya. Di 2230. 2230. Nah, sasarannya di 3430. Ya, ini ya. Jadi 1:3 kurang lebih. Jadi kalau teman-teman lihat ya besok ya. Besok kalau misalnya dia ada koreksi aja. Koreksi sampai ke sekitar 2460. Ya, ada koreksi pagi gitu ya. Koreksi ya. Itu mungkin bisa jadi kesempatan buat teman-teman ambil. Ya benar nggak? Hari ini volume. Oh ya benar ya. Nah, jadi gini ya. Jadi pagi kalau teman-teman mau swing ya, manfaatkan pagi hari dia ada koreksi. Nah, itu teman-teman bisa ambil koreksi. Dia koreksi ya, koreksi mungkin akan sampai ke sekitar 2460. Ya kalau enggak ya paling sampai ke 2500 gitu ya koreksinya ya teman-teman mungkin bisa ambil dari situ stop lossnya ini ya stop lossnya berarti di bawahnya 2260 ya lu mau taruh di 2250 atau 2240 ya silakan lah ya tapi itu kurang lebih sekitar 9% kalau saya taruh di 2240 ya kurang lebih sekitar 9% ya nah kalau ini dia berhasil naik ya ingat ya ini kalau dia swing sampai ke atas itu ini adalah target pertama nih 2.900 itu target pertama. Biasanya kan dia pasti akan swing ya sampai ke atas ya. Jadi dia akan ngambil dulu 2.900 nanti mungkin akan mentok di sekitar 3.000 kena EMA 200 ya mungkin dia akan sideways atau mungkin nanti ada pullback lagi ya terus habis itu swing lagi ke atas ya sampai ke 3.430. Ingat ya, ini metode swing, bukan scalping. Tiba-tiba dari gue ambil di 2.500, besok dia langsung ke 3.400. Saya nggak melakukan itu. Oke? Ya, jadi ya teman-teman ya mau nggak mau harus sabar sampai trading plan-nya jadi. Ya ini saya lihat swingnya ya. Jadi yang kita lihat swing di short term doang. Oke? Ya karena nggak ada mainan. Jadi kita mainin swingnya aja. Oke, sentimen pemilu kayaknya nggak banyak pengaruh buat saham-saham non-cyclical. Sebenarnya non-cyclical itu ya harusnya tidak banyak pengaruh, Pak. Karena non-cyclical itu kan mempengaruhi kehidupan banyak orang, ya. Ya, lu ada pemilu, nggak ada pemilu, orang tetap makan, kan? Ya, orang tetap harus membeli barang-barang itu. Ini non-cyclical, ya. Ya, kalau cyclical punya, ya udah pasti orang akan, ya namanya, ini yang non-cyclical itu adalah kebutuhan pokok soalnya. Ya lu mau pemilu, mau ada perang atau apapun ya, orang tetap harus memenuhi kebutuhan pokoknya itu. Gitu. Ya, makanya kalau misalnya lagi krisis, kenapa kenapa kalau rotasi sektoral kalau lagi krisis itu selalu masuk ke non cyclical. Ya, kenapa? Karena itu adalah sektor yang pasti akan bertahan. Tetapi waktu expanding, waktu ekonomi lagi bagus-bagusnya, ya non cyclical ya di situ-situ aja. Ya di situ-situ aja. Tetapi yang cyclical itu akan lebih baik. Kenapa akan lebih baik? Karena orang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, jadi mereka akan mencari yang tertier. Ya di situ nanti ada mobil lah, ada belanja apalah, apa-apa segala macam itu itu akan jauh lebih berkembang. Ya itu akan jauh lebih naik gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Sektor batu bara lagi musim dingin. Sebenarnya nggak ada urusan soal musim dingin, Pak. Musim dinginnya udah lewat. Ya, dan lagian untuk tren untuk batu bara yang sendiri juga sebenarnya udah lewat. Nah, yang kita mau lihat itu sampai nanti dividends itu adalah eh, apa namanya perusahaan-perusahaan emiten-emiten batu bara yang swing. Yang swing cuman untuk masuk ke periode dividen stock. Ya, tapi itu swing bukan untuk terus naik ke atas karena itu udah lewat. Ya itu udah lewat. Jadi dia cuma ini adalah sentimen untuk dividends. Kenapa? Karena sektor batu bara itu masih tetap berhasil mengumpulkan pundi-pundi yang lumayan di 2023, di mana mereka kan eksplorasinya itu jauh lebih melebihi target.
Ya jauh lebih target. Jadi yang kita lihat tuh kayak misalnya kayak contoh kayak PTBA. Ya PTBA itu kan ekspornya kan 25% ya dari yang dia ekspor dia gali. Kemudian galinya itu lebih dari 100%. Jadi ya kalau berarti kan asumsi kita ya target untuk 2023 secara apa keuangan segala macam itu terpenuhi. Ya, terpenuhi ya. Nah, ini yang dari Januari sampai nanti mungkin Maret sampai April itu mereka akan cenderung ngambil sentimen dividends. Ya, dan kita tahu bahwa sektor ini, sektor pertambangan itu ngasih dividen tinggi-tinggi. Ya, pertama mungkin lihat ITMG, ya ITMG mungkin ini nggak tahu liquid-liquid banget ya ITMG. Nih ya, ini aja udah rally kan. ITMG, PTBA, terus yang apa satunya lagi itu ya yang punya Pak Lo itu eh, BSSR ya kok BSSR iya benar ya ABMM sorry ya ABMM ya itu kan itu yang memberikan dividen tinggi-tinggi ya tetapi bukan berarti mau trennya itu akan jadi enggak ya nih teman bisa lihat ya ini bukan berarti sebuah tren ya, kenapa karena kalau kita lihat sentimennya itu sebenarnya udah nggak ada. Ya sentimen udah nggak ada, apalagi lu lihat dari ini ya keadaan ekonomi global. Ya globalnya sendiri, ya, terutama China lah, karena batu bara kita kan jauh banyak taruhnya di sana, ya yang diekspor ke sana kan. Nah industrinya kan lagi tiarap, lagi benar-benar tiarap kan. Nah bagaimana mau penggunaan energi yang besar di situ? Nggak pasti nggak ada kan. Nah kalau nggak ada berarti ya teman-teman lihat di lokal. Ya lokal sendiri PLN itu sekarang surplus. Ya, surplus energi. Nah, bagaimana caranya dia mau memakan itu produksi batu bara? Ya, pasti nggak ada gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi tren 2024 ya kita mesti lihat ya apakah ada pemulihan ekonomi ya kemudian di China-nya itu udah mulai kelihatannya udah mulai mulai itu ya industrinya itu mulai berkembang kembali. Ya, nah kemudian teman-teman juga lihat ya daerah-daerah lain kayak misalnya Vietnam, India itu seperti apa. Karena ini adalah em, apa namanya pemakan-pemakan batu bara nih. Pemakan-pemakan batu bara. Belum lagi soal COP ya COP 28 itu climate apa gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan pemanasan global itu kan mau mematikan PLTU yang berbasis batu bara juga kan. Nah, ini kalau berlangsung terus ya kebutuhan batu bara kita ya lebih nggak kepakai lagi itu gitu ya tinggal proses gasifikasinya dan lain sebagainya itu seperti apa itu yang mesti dilihat ke depannya gitu kalau untuk yang short termnya mereka mungkin ya akan nyari-nyari dividends akan nyari-nyari dividen kayak PTBA apakah dia akan memberikan apa akan ngasih lagi 100% dividen keuntungannya untuk dividen atau enggak. Nah, ini yang kita lihat gitu. Teman-teman bisa lihat ITMG udah naik, PTBA juga udah naik kan. Terus ABMM tadi juga udah naik, UNTR gimana UNTR? Ya, nah UNTR juga udah naik gitu kan. Nah, ini proses ini itu swing untuk ke batu bara, untuk ke dividen. Jadi kalau teman-teman yang minat untuk dividends, jangan kejarnya pada saat jelang kumdet. Itu udah pasti ya lu nggak dapat apa-apa lah. Mau capital gain nggak ada, dividends juga nggak akan dapat. Ya, nah kalau teman-teman mau ngejar dividends, kan saya udah ngajak dari sejak November yang lalu. Ya, November, Desember, ya Januari, Februari, lu bisa dapat capital gain plus dividends-nya. Ya, kenapa? Karena kita tahu setelah kumdet itu selalu akan turun kan ya kan? Nah, jadi setelah kumdet lu buang. Jadi sehingga lu dapat nih contoh misalnya ini PTB rally dari kapan? Dari pertengahan Desember rally-nya ya. Jadi kalau lu dapat di sekitar sorry ini WNTR ya. Kalau lu dapat WNTR 21.000, sekarang kan posisinya lu sudah keuntungannya sekitar 10 persenan kan. Nah, seandainya dividen yield-nya itu 6%, ya 6%, ya ini kita nggak tahu nanti masih akan rally nggak ya. Jadi lu punya 10 plus 6%, jadi ada 16%. Ya, kalaupun nanti dia akhirnya turun misalnya 3 apa 4%, ya lu minimal masih bisa ngantongin dividen yield di sekitar 10 sampai 12% gitu loh. Jadi bukan lu beli waktu kumdet,
kemudian jual setelah kumdet. Lu berpikir lu dapat dividends kan, tetapi lu mesti hitung harga lu beli sama pas penurunan setelah kumdet itu rugi nggak kalau lu tambahin dengan dividen? Ya biasanya kan rugi. Ya biasanya kan rugi. Jadi kalau lu mau dividen hunter, ya cari sebelumnya. Ya cari sebelumnya. Jadi bukan pada saat udah mau dekat-dekat kumdet baru lu mulai masuk. Nih contoh misalnya kayak PTBA. Ya PTBA dari kapan? Dari pertengahan Desember juga. Ya, nah pertengahan Desember di harga berapa? 2.300. 2.300 sampai sekarang. Berarti lu udah dapat berapa persen? Lu udah dapat 18%. Ya ini namanya capital apa gainnya kan? Lu capital gainnya. Nah, seandainya nanti kalau dia bagi 100% keuntungan, nah tinggal lihat yield-nya itu berapa. Biasanya cukup gede loh. Ya, biasanya cukup besar. Ya, itu udah capital gain plus dividend yield, plus dividends. Sehingga ya, kalaupun dia nanti kumdet turun, ya minimal capital gain-nya lu udah lumayan tinggi. Ya, nah, plus dividends sudah dapat. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya teman-teman yang sampai di sini ya. Kita nanti akan ketemu lagi nanti di hari Jumat mendatang ya. Ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau misalnya ada eh, apa namanya, ada sentimen apa, ada katalis apa, teman-teman juga bisa berbagi sama saya. Teman-teman juga bisa komen gitu ya. Nanti kan ini kan saya upload di YouTube juga, teman-teman bisa komen juga ya, ngasih saya masukan juga. Karena ya, namanya kita retail kan, kapan lagi kalau kita tidak bersatu untuk sama-sama gitu kan, menggalinya kan. Jadi kalau memang ada masukan, ada mungkin ada katalis, ada teknikal apa yang bagus gitu ya, teman-teman bisa mention saya mungkin di IG maupun di YouTube ya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di Jumat mendatang. Oke, God bless semua. Saya izin pamit. Thank you.